Oke teman-teman, selamat malam. Dan ini adalah pergul ya, yang sudah datang daripada double extreme di time frame H1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini ada ekstrim pertama TP wajib, kemudian dia turun membuat ekstrim yang baru. Dan teman-teman bisa lihat di area ini ada candle arah kuku buy ya, dan saya masuk di area entry buy pada H1. Oke, kenapa kita masuk pada area entry buy ini, bagaimana cara konfirmasinya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas salah satu BBM Accord, yaitu RRI ya. Bagaimana RRI yang baik dan penggunaan multi time frame. Di video kali ini kebetulan Mimin sedang melakukan entry di BBM Accord RRI ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita mulai. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Oke, jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, di sini Mimin memasuki re-entry pada time frame H1 di re-entry setelah candle arah kuku. Oke, sebelum berlakunya re-entry ataupun setup pada H1, di sini teman-teman bisa melihat yang mana berlaku ekstrim pertama TP wajib, kemudian berlaku double ekstrim ya. Pada saat berlaku ekstrim pertama, teman-teman bisa kombinasikan dengan stokastik ya, atau bisa menggunakan CCI ya. Di ekstrim kedua juga berlaku hal yang sama, perhatikan CCI dan juga stokastik. Nah ya, kemudian pada bagian kedua, ketika terbentuknya candle arah kuku pada H1, maka RSI 13 berada di atas level 50 ya, artinya sudah mendukung untuk kenaikan pada time frame H1. Oke, itu penggabungan antara BBMA dengan custom indikator. Kemudian di sini berlaku setup yang bernama re-entry, dan re-entry ini berlaku setelah candle arah kuku buy. Oke. Nah, di sini sudah berlaku re-entry buy setelah arah kuku buy yang datang daripada double extreme ya, yang mana seperti kita bahas tadi, ini adalah ekstrim pertama yang belum dimatikan oleh ekstrim sell, dan ini adalah ekstrim kedua. Oke, kemudian untuk memvalidkan re-entry di time frame H1, kita akan turunkan ke time frame M15 sebagai time frame kedua. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga berlaku code re-entry, yang mana kalau arah kuku pada H1, maka M15 akan berlaku momentum, dan di M15 juga berlaku code re-entry, tetapi re-entry di sini adalah re-entry pertemuan mid BB ME50, dan ini disebut dengan re-entry golden setup atau salah satu setup advance pada BBMA ya. Oke, di sini code-nya R ya pada M15, dan kalau kita melihat kepada H1 juga code-nya R ya. Kalau ini berlaku re-entry setelah GSEK. Sorry, tulisan Mimin agak jelek dan suaranya juga harus dipelankan sedikit karena Mimin sedang berada di rumah sakit ya guys.
Oke, itu tidak penting, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Ini code R setelah candle arah kuku. Time frame kedua juga code R setelah GSM. Ya, ini adalah shortcut yang sudah pernah kita bahas ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita kembali ke basic sedikit ya. Ketika berlaku ekstrim di time frame ini, time frame 1 berlaku ekstrim, maka time frame kedua akan berlaku ekstrim, TP wajib, MHV ya. Jadi bagi sesiapa yang masuk di MHV ini boleh-boleh aja. Kalau tunggu aman, tunggu momentum. Kenapa? Karena momentum adalah yang memvalidkan setup pada time frame H1 ya. Kalau mau masuk di bawah itu boleh-boleh aja. Oke, sekarang kita bahas ke re-entry. Ini time frame H1 berlaku re-entry setelah candle arah kuku. Time frame kedua berlaku re-entry setelah momentum. Artinya di sini punya dua code, yaitu RR. Kemudian turunkan ke M5. Kita akan mendapatkan extreme atau rejection MA50. Di sini teman-teman bisa lihat extreme atau reject MA50, atau bisa disebut juga market hilang volume ya, sebab di belakang ini ada reject sekali, ini ada reject M50 sekali, ini TP wajib, ini MHV, boleh juga disebut MHV. Yang intinya setelah momentum dia turun sampai ke low PB, tidak membuat momentum yang baru, dan area ini adalah area MA50 atau harga terendah pada time frame di atasnya, itu M15 ya, atau bisa disebutkan ini code RRM atau code RRI bolehlah ya. Intinya code itu adalah shortcut untuk memudahkan kepahaman kita ya. Dia tidak perlu dihafal, cukup dengan dikenal saja ya. Oke, sekarang kita kembali ke H1 ya. Sekarang kita lihat pada ekstrim pertama. Kita akan lihat ekstrim pertama ini pada M15 berlaku apa ya. Dia akan berlaku hal yang sama, yang mana ada ekstrim, TP wajib, MHV. Dia buat momentum, terus dia turun balik ya, turun balik membuat momentum sampai berlakunya ekstrim, TP wajib, MHV ya. Yang ini adalah, yang pertama ini adalah sinyal ekstrim di H1, sehingga dia akan datang ke TP wajib. Top BB M15 adalah MA5, MA10 pada time frame H1. Sampai ke sini dia terlajak sedikit lah. Nah, bagi teman-teman yang hanya terlena dengan candle arah, masuk re-entry buy, turun balik, apa yang teman-teman perlu lakukan ya. Nah, sekarang apabila dia berlaku ekstrim yang belum dibalas oleh ekstrim, artinya dia punya double ekstrim. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang. Nah, di sini ada satu ekstrim buy, dia dimatikan oleh ekstrim sell, artinya selesai ya. Jadi berbeda halnya dengan double ekstrim. Yang ini ekstrim, TP wajib, double ekstrim, dia belum dimatikan oleh ekstrim sell. Oke, dan sekarang setup yang berlaku adalah setup daripada re-entry setelah ada arah kuku. Nah, itulah alasan Mimin untuk hajar buy dengan target top BB H4, dan sebenarnya sudah capai target ya. Sudah saatnya kita keluar, dan ini sudah penghujung minggu ya. Jadi kita close, minggu depan kita cari kembali. Dan apabila teman-teman melihat di sini juga berlaku diamond setup. Sini berlaku diamond setup ekstrim bersama MA50. Oke, tapi kita ambil yang jelasnya dari re-entry. Re-entry apa? Re-entry CSAK. Oke, cukup sekian pembahasannya, semoga bisa menambahkan kepahaman buat teman-teman semua.
Semoga BBM Code dengan judul RRI ini atau RRM bisa disebut, tapi ya code itu yang ada RRI ya. Yang intinya code itu hanyalah shortcut untuk memudahkan kita. Salah satu contoh shortcut misalnya time frame 1 candle arah, memvalidkannya M15 adalah candle momentum. Nah, shortcut seperti itu dia tidak perlu dihafal, tapi bila kita tahu mungkin bagi kita yang belajar ya lebih memudahkan saja ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan bagi Min. Silahkan koreksi di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Min akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan atau akhir minggu, dan selamat belajar dan selamat berlibur bagi yang ingin liburan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.